Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas dan mengungkapkan alasan apa kok bisa Kiki Fatmala, seorang artis mantan pemain Gini Oh Gini kalau nggak salah ya. Oh kayaknya Tuyul dan Mbak Yul guys. Salah juga. Apa ini? Si Manis Jembatan Ancol. Salah mulu. Nah, mengungkap bagaimana dia bisa pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Yesus. Dan dalam video ini kita akan melihat dan mereview alasan dia sebenarnya. Buka boleh? Silakan. Shalom. Shalom. Selamat Hari Paskah untuk para jemaat di gereja 1 jam saja. Jujur, saya juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Michael Gunawan. Saya diberi kesempatan hari ini untuk ini pertama kali seumur hidup saya ada di atas stage seperti ini di depan jemaat. Mau jujur, saya nervous, saya ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang tidak kebetulan, ini semua seizin Tuhan. Ya, saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014 saya main ke rumah temen, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga gak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh gak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh saya ketakutan. Ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi. Ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang. Karena saya gak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Udah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah.
Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum saya ke sini, ya. Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, setelah kita melihat beberapa penyampaian dari Kiki Fatmala, saya mau menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, bagaimana dia tersentuh oleh karena lagu rohani pada waktu itu. Kedua, adanya damai dalam hatinya. Ketiga, dia mengerti tentang makna kasih dan pengampunan itu. Dan keempat, ke gereja memang untuk mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik baginya. Dari keempat hal ini sudah cukup bagus sebagai langkah bagus yang mana Mbak Kiki ini pada akhirnya mengikuti Yesus. Dan dari sini baru awal, Mbak. Kalau bisa terus belajar mengenal tentang Kristus, tentang kasih dan pengampunan itu. Sebab itulah puncak kebaikan Allah dalam hidup kita. Yang mana mengikut Yesus bukan hanya sekedar agamamu Kristen, bukan sekedar Mbak ke gereja, damai sejahtera ketika pulang gereja, tetapi bagaimana kita ini memahami makna keselamatan sesungguhnya dalam Yesus Kristus. Mari kita akan lihat di dalam kitab Mazmur ya. Dalam Mazmur 107 ayat 1-3, bersyukurlah kepada Tuhan. Ini seperti apa yang disampaikan Mbak Kiki tadi ya. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kasihnya setia tidak pernah berakhir dalam kehidupan manusia. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Kalau kita perhatikan di sini ada satu kata yang penting yaitu ditebus Tuhan. Teman-teman semuanya, ketika kita percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk menjadi pengikutnya yang artinya kita adalah Kristen pada saat ini, kita harus percaya sepenuhnya bahwa tebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita itulah puncak dari iman kita. Yang artinya apa? Kita sebelumnya dimiliki oleh kuasa kegelapan, kita sebelumnya dikuasai oleh dosa. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, sehingga kita sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi kita justru hidup di dalam Kristus, dalam hidup yang sejati itu. Saya bersyukur karena Mbak Kiki pada akhirnya mengerti bahwa mengikut Yesus bukan hanya sekedar agama, tetapi bagaimana ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sebagai seorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, carilah seorang hamba Tuhan yang bisa membimbing dan memberikan pengajaran doktrin dasar Kristen dengan baik. Lupakan masa lalu, tidak perlu lagi menjelek-jelekan agama sebelumnya karena itu tidak baik. Lebih baik fokus saat ini belajar sungguh-sungguh di dalam iman Kristen sehingga mencapai pengenalan yang utuh mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Dan bagian kedua yang saya mau lihat dari Mbak Kiki adalah sebagai berikut, guys. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya. Saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Sampai suatu hari, saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa
Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, "Seng, saya mau dibaptis." Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi nggak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman, akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya, sampai di sini saya melihat bagaimana kegigihan hati dari Mbak Kiki untuk mendoakan suaminya yang belum percaya kepada Yesus. Dan puji Tuhan ketika beliau terus-menerus mendoakan suaminya, akhirnya suaminya memiliki keputusan yang bulat untuk aku mau dibaptis, mau lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat penting. Ketika satu orang percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Inilah maksudnya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Inilah pertanyaan yang disampaikan untuk mengetahui gimana sih supaya saya bisa selamat dari hukuman kekal atau neraka itu. Lalu jawabnya apa? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat ini penting sekali untuk kita memahami bahwa ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kepada Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka seisi rumah kita juga akan selamat. Bukan berarti seisi rumah kita otomatis selamat, tetapi karena kesaksian hidup kita, kesungguhan iman kita, doa kita sungguh-sungguh, pada akhirnya orang-orang yang ada di rumah kita percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat juga. Kita saat ini yang memiliki seisi rumah yang belum percaya kepada Yesus, mari kita doakan. Jangan paksa mereka, tapi doakan supaya dengan kerelaan hati menyerahkan diri untuk mau percaya kepada Tuhan. Dari saya mengucapkan selamat untuk bagi Kiki Fatmala sudah masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Kiranya imannya semakin bertumbuh, fokus kepada Kristus, semakin mengenal dan terus mengenal Yesus Kristus itu sendiri. Dan Luis Prasetyo sini, God be with you all.